Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pada bab 6 yang berjudul demokrasi. Seperti ditulis oleh Jamroni pada tahun 2011 yang menyatakan perkataan demokrasi dan dalam bentuk sifatnya demokratis tidak jarang banyak dipakai dalam berbagai konteks yang pada hakikatnya bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Di kalangan negara komunis muncul istilah proletar dan demokrasi rakyat. Namun, penggunaan istilah demokrasi itu hanya untuk menutupi sistem politik yang sesungguhnya yang bersifat diktator. Di Indonesia pernah muncul terminologi demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tetapi isi dan praktiknya jauh dari hakikat dan makna Pancasila itu sendiri. Bentuk demokrasi. Menurut Budi Juliardi pada tahun 2016 menjelaskan bahwa secara teoritis demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua, yaitu A. Demokrasi langsung, yaitu pemahaman atau paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Yang kemudian B. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan. Seterusnya prinsip demokrasi. Menurut Rennie pada tahun 1982, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu 1. Kedaulatan rakyat, 2. Persamaan politik, 3. Konsultasi kepada rakyat, dan yang terakhir 4. Aturan mayoritas. Sementara itu dalam konteks Indonesia, Ahmad Sanusi pada tahun 2006 mengetengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesan oleh para pembentuk negara sebagai diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Miriam Budiarjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. B. Masa kedua Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek negara, beberapa aspek rakyat. C. Masa ketiga Republik Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensil. D. Masa keempat Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Pendidikan demokrasi, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminisasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan menurut Ditjen Dikti pada tahun 2012. Sekian, terima kasih pemaparan dari bab 6 tentang demokrasi.